Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam atau PAI, yang mana kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas hadis ke-6 dan ke-7. Silahkan kalian membuka modulnya halaman 27. Al-Haditsus Sadis. Hadis ke-6, yaitu tentang halal dan haram telah jelas. Baik, Ustadz bacakan dulu ya hadisnya. Kita mulai. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Atau kalau misalkan kita mewaqafkan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, ya, bisa seperti itu. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fih. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluhal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, itulah hadisnya ya. Mari kita terjemahkan hadisnya ya. Terjemahan hadis dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, seperti biasa ya, kita akan sedikit membahas sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis ya. Seperti pada hadis ke-6 ini, yaitu sahabat An-Nu'man bin Bashir ya. Siapakah dia? Nu'man bin Bashir itu? Ya, sedikit Ustaz akan ceritakan ya, secara singkat saja. Nu'man bin Bashir dilahirkan pada bulan Jumadil Awal tahun ke-2 Hijriyah. Nu'man bin Bashir dan ayahnya termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat dan tentu masuk Islam ya. Bapaknya juga masuk Islam. Maka di lafaz hadis yang awal itu menggunakan radhiyallahu anhuma ya, seperti tadi Ustaz sudah sebutkan. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ya, seperti itu. Kalau misalnya seorang sahabat kemudian bapaknya belum masuk Islam, maka radhiyallahu anhu ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan tentang Nu'man bin Bashir. Ayahnya Bashir bin Sa'ad termasuk pasukan Islam yang berjihad fi sabilillah dalam perang Badar. Sedangkan ibunya bernama Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha, saudara perempuan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, salah seorang panglima kaum muslimin di perang Mu'tah. Kemudian kunyahnya Nu'man bin Bashir adalah Abu Abdillah ya, seperti di awal lafaz hadisnya An Abi Abdillah ya. Ini adalah kunyahnya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu termasuk dari kalangan Sigharus Sahabah. Apa itu Sigharus Sahabah? Sigharus Sahabah adalah sahabat yang masih usia anak-anak ya, masih kecil, sekitar 8 atau 9 tahun
saat sebelum menjelang Rasulullah wafat, ya. Seperti sudah disebutkan, meskipun Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma termasuk kalangan yang berusia kanak-kanak saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, ia ternyata sudah dapat menangkap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah lumayan bisa memahami ya, menangkap apa yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tentang hadis-hadis ya. Makanya Nu'man ini bisa ya menangkap dan menghafal perkataan-perkataan Rasulullah ya, hadis-hadis Rasulullah. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa riwayat hadisnya itu berjumlah 114 hadis. Ya. Singkat kisahnya, Nu'man bin Bashir ini kemudian wafat pada tahun 65 Hijriyah. Taib. Nah, itulah kisah singkatnya tentang Nu'man bin Bashir, ya. Kita kembali lagi ke terjemahan hadis, ya. Kita ulang lagi. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, ya, samar-samar, tidak jelas halal haramnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, ya. Jadi perkara yang halal dan haram itu jelas ya dalam agama ini. Contohnya saja ya, contoh yang mudahnya misalkan tentang makanan dan minuman ya, Ustadz contohkan. Makanan dan minuman yang halal, contohnya apa? Misalnya makanan yang halal, daging ayam ya, daging ayam halal. Gorengan misalnya halal. Kemudian minuman yang halal apa? Air teh misalnya ya, atau jus ya, itu halal ya. Semua orang ya, kebanyakan orang tahu kalau itu makanan dan minuman yang halal. Kemudian sekarang kita contohkan yang haram ya. Misalnya makanan yang haram, daging babi misalnya haram ya. Kemudian minuman yang haram, khamr ya, jelas. Nah, ini makanan dan minuman yang haram banyak diketahui ya, bahkan mungkin semua orang juga tahu bahwasanya makanan dan minuman tersebut haram ya. Jadi yang tadi contoh makanan dan minuman yang halal jelas, kebanyakan orang udah tahu ya. Kemudian contoh makanan dan minuman yang haram juga kebanyakan orang juga udah tahu yang tadi Ustadz sebutkan ya. Tetapi ada di antara keduanya yang masih syubhat ya. Misalkan ada suatu makanan atau minuman yang belum jelas hukumnya ya, masih samar-samar ya, makanya di sini disebut syubhat. Jadi sesuatu yang masih samar-samar, yang belum jelas status hukumnya, apakah dia halal atau haram, yang di situ mungkin ulama ya, beberapa ulama masih berbeda pendapat tentang status hukumnya, apakah itu halal atau haram. Nah, makanya disebut syubhat. Nah, syubhat inilah yang kebanyakan manusia itu ya belum tahu ya tentang hukumnya. Baik, kita lanjutkan terjemahannya. Dan itu juga ya, perkara syubhat ini banyak contohnya, bukan hanya tentang makanan dan minuman yang tadi Ustadz sebutkan ya. Masih banyak perkara-perkara syubhat yang lainnya. Bisa itu syubhat dalam pemikiran misalnya, bisa juga ya. Atau syubhat dalam bermuamalah, jual beli misalnya, banyak juga syubhat di situ ya. Maka ketika hukumnya itu masih syubhat seperti itu, ya kita lebih baik tinggalkan ya. Insya Allah lebih selamat. Takutnya nanti kita kemudian hari sudah diketahui hukumnya itu haram, nah kita khawatir kan nanti kita terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Maka lebih baik kita untuk menghindari hal-hal yang syubhat seperti itu, iya tidak ya.
Yang halal juga masih banyak ya. Kita lakukan yang halal-halal saja ya. Kayak tadi misalnya contoh makanan dan minumannya halal kan banyak ya. Ya udah makan yang halal-halal, minum yang halal-halal yang sudah jelas halalnya ya. Contohnya kan banyak ya. Jadi nggak usah pusing kalau misalkan ada hukum yang mengatakan itu syubhat yang berkaitan dengan makanan dan minuman ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi tadi terjemahan hadisnya. Barang siapa yang menjaga dari perkara-perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ya, ini ya. Insya Allah lebih selamat ya. Barang siapa yang menjaga ya, tidak mendekati dan tidak melakukan hal-hal yang syubhat, insya Allah dia akan menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh kepada yang haram ya. Ada kemungkinan kalau dia sudah terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, maka dia bisa terjatuh kepada sesuatu yang haram ya. Seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir hewan-hewan gembalaannya masuk ke tanah larangan tersebut. Nah, ini perumpamaan saja ya. Ini dicontohkan saja dalam hadis ini. Seperti seorang penggembala ya, kalau penggembala itu kan mempunyai hewan ternaknya ya, hewan-hewan gembalaannya itu khawatir masuk ke tanah larangan punya orang lain ya. Misalnya di zaman dahulu banyak yang menggembala ya, ada penggembala misalnya menggembalakan hewan-hewannya ya, kemudian di suatu ladang ya, suatu ladang atau tempat, nah itu milik orang. Ini dikhawatirkan kalau misalkan nggak dijaga gembalaannya, hewan-hewan ternaknya oleh si penggembala, ya kalau nggak dijaga baik-baik, maka apa yang terjadi? Ya, hewan-hewan ternak gembalaannya bisa aja lompat atau lari atau menuju ke tanah atau ladang punya orang lain, ya. Sehingga misalnya kalau hewan ternaknya ini memakan atau mengambil dari apa yang ada di ladang tanah punya orang, maka ini bisa dikategorikan terjerumus ke dalam syubhat ya. Itu ladang punya orang ya. Makanya dicontohkannya seperti itu ya. Maka harus dijaga benar-benar nih, seorang penggembala harus menjaga hewan-hewan ternaknya, hewan gembalaannya supaya tidak lari atau tidak menuju ke tempat yang tanah-tanah punya orang ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan. Nah, ini juga perumpamaan lagi ya, contoh-contoh yang lain. Seorang raja mempunyai tanah larangan ya, mungkin mempunyai kekuasaan. Dan ketahuilah bahwa setiap tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Nah, inilah maksudnya ya. Disinilah maksud dari yang tadi contoh-contoh tentang penggembala dan seorang raja ya yang mempunyai tanah larangan. Nah, Allah pun mempunyai tanah larangan tersebut ya. Allah mempunyai garis-garis hukumnya ya. Dan tanah larangan yang Allah punyai itu adalah hal-hal yang diharamkannya ya. Maka kita harus menjaga ya. Kita harus menghindari dari perkara-perkara yang syubhat tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad atau tubuh terdapat segumpal atau sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik. Dan apabila daging tersebut rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, segumpal atau sekerat daging tersebut adalah hati. Ya, jadi dalam tubuh kita itu ada segumpal daging ya. Segumpal dagingnya ini adalah hati. Nah, hati inilah yang mengomandoi, yang memimpin, yang mengatur anggota tubuh kita ya. Kalau hati kita baik, maka akan menyuruh anggota badan kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita sudah rusak ya, maka anggota tubuh kita pun melakukan hal-hal yang buruk ya dan rusak itu. Seperti itu ya. Hadis riwayat
Bukhari Muslim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke syarhul hadis, ya, penjelasan hadis. Ishtamal al-hadithu ala bayanil halal wal haram wa ma yashtabihu bil halal wa bil haram wa ma yakunu fihi al-ihtiyat was salamah thumma bayanin 'azimin li sya'nil qalb wa annahu malikul a'dha fa bi salahihi tasluhul a'dha wa bi fasadihi tafsud. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang halal dan haram, ya, tadi yang Ustadz sudah sebutkan dan contohkan, dan apa yang menyerupai atau mirip dengan halal dan haram, dan sifat kehati-hatian dan keselamatan, ya, dari terjerumus ke dalam perkara syubhat. Kemudian penjelasan yang jelas tentang perkara hati, ya, bahwasanya hati adalah komando atau pemimpinnya anggota badan. Maka dengan baiknya hati tersebut, tubuh akan menjadi baik, ya, akan melakukan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, jika hati rusak, maka tubuh juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan merusak, ya, seperti itu, ya. Kita selesai di halaman 31. Silakan buka halaman 32. Ya, kita sampai ke fawaidul hadis, yaitu faidah-faidah hadis. Yang pertama, 'alal muslim an yabta'ida maharimallah. Seorang muslim harus menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, ya. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, ya. Ketika sudah mengetahui hal-hal yang haram, maka itu sudah jelas, dan harus kita patuhi, ya. Harus kita tidak kerjakan, harus kita jauhi hal-hal yang Allah haramkan, ya, karena sudah jelas, ya. Kemudian faedah yang kedua, al-ibti'adu 'anil mushtabihat aslamu lidinil insan wa 'irdihi. Menjauhi perkara-perkara yang syubhat itu menunjukkan akan lebih selamatnya agama dan kehormatan seseorang, ya. Tadi sudah disebutkan, syubhat kan masih belum jelas status hukumnya. Dia antara halal atau haram nih, ya kan? Nah, maka dengan ya sudahlah, karena ini belum jelas antara halal atau haram, ya udah, tinggalkan saja, ya. Ditinggalkan saja. Maka insya Allah itu lebih selamat, ya. Lebih selamat agamanya dan kehormatannya. Ya, kemudian faedah yang ketiga, ta'zimu amril qalb wal hasu ala badlil juhdi wa islahihi. Fa bi salahil qalbi tasluhu jami'ul jawarih wa bi fasadihi tafsudu jami'ul jawarih. Agungnya atau besarnya perkara hati dan anjuran untuk sungguh-sungguh dalam memperbaikinya. Dengan hati yang baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika hati itu rusak, maka rusak juga seluruh tubuh, ya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, ya, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati-hati kita, ya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang syubhat, ya. Semoga Allah menjaga hati kita supaya hati kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak, ya, faidah-faidah yang tidak disebutkan di sini, ya. Berikutnya kita akan membahas hadis ke-7. Silahkan buka modulnya halaman 31. Ke-7 ini yaitu tentang agama adalah nasihat. Ya, mari kita simak hadisnya, ya. Sudah dibuka semua modulnya, halaman 35, lihat paling atas. Al-haditsus sabi', hadis ke-7, yaitu tentang agama adalah nasihat. Perhatikan bacaan hadisnya, ya. Antum semua dengarkan ketika Ustadz bacakan, ya. Perhatikan panjang pendek dan harokatnya, ya, supaya tidak salah-salah ketika nanti membacanya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Kita terjemahkan ya hadisnya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, kita akan kisahkan sedikit ya, siapa itu Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Palestina, tepatnya di kota Baitul Laham atau Bethlehem. Beliau termasuk sahabat yang sedikit riwayat hadisnya. Di dalam Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sittah itu adalah 6 buku inti yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Buku-buku hadis itu adalah Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, beliau hanya memiliki 9 hadis saja, ya. Di dalam Sahih Muslim hanya ada 1 hadis saja yang beliau riwayatkan, yaitu hadis yang akan kita bahas kali ini ya, yang tadi. Yang mana dia merupakan hadis yang paling masyhur di antara hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian singkatnya beliau meninggal pada tahun 40 Hijriyah. Ya, kita lanjutkan lagi ya terjemahan hadisnya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, yaitu para sahabat, bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Kita lanjutkan. Sekarang lihat di bawahnya tuh syarhul hadis. Nah, ini adalah penjelasan hadis. Ad-dinun nasihatu laha ma'na syamilun likathirin min umurid din fi hadhil jumlatil basitah. Walakin an-nasihah laysat faqat fid din, fakanat lirrusulil ladzi arsalahumullah liyunziru ibadahu wa yuqaddimuna lahumun nasihah wa dzukirat fi iddati mawaqi'in bil Qur'an. Kalimat agama adalah nasihat itu mempunyai makna yang mencakup banyak perkara dalam agama, walau dengan kalimat sederhana tersebut ya. Seperti tadi ya, hadis yang kita terjemahkan, agama adalah nasihat. Nah, kalimat ini mengandung makna yang luas ya. Akan tetapi nasihat bukan hanya untuk agama saja ya, melainkan juga untuk para rasul yang Allah utus untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Dan nasihat banyak disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ya, kedudukannya hadis ini sangat agung ya. Karena dia mencakup seluruh ajaran Islam, baik itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, maupun hak-hak umat manusia pada umumnya. Ya, kemudian kita jelaskan sedikit apa itu nasihat ya. Nasihat ini lagi ya, sedikit ulang ya tentang tadi terjemahannya. Agama itu adalah nasihat. Bahasa Arabnya apa tadi? Ad-dinun nasihah ya.
Kata ad-din dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Makna yang pertama artinya pembalasan. Contoh firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, ya, dalam surat Al-Fatihah, yang artinya yang menguasai hari pembalasan, ya. Kemudian makna yang kedua, kata ad-din itu berarti agama. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul islama dina. Artinya, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ya. Kemudian pengertian nasihat dalam hadis ini adalah mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati. Jadi namanya nasihat itu kita menasihati seseorang dengan harapan agar yang dinasihati itu mendapat kebaikan dari nasihat kita. Ya. Pengertian ini berkaitan dengan nasihat yang ditujukan kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya. Adapun jika nasihat itu diarahkan kepada Allah, kitabnya dan rasulnya, maka yang dimaksud adalah merapatnya hubungan seorang hamba dengan tiga hal tersebut, di mana dia menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Ya. Itu sedikit pengertian tentang nasihat, ya. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke fawaidul hadis. Fawaidul hadis yaitu faidah-faidah hadis. Yang pertama, al-haditsu dalilun ala ahammiyatin nasihah faja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya ad-dinu kulluh. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya nasihat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya seperti perkara yang mencakup seluruh hal dalam agama ini. Ya, jadi agama ini ya isinya banyak nasihat. Makanya disebutkan tadi apa? Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, agama ini memerintahkan orang agar saling menasehati sesama kita. Ya. Kita lanjutkan. Lihat di bawahnya, an-nasihatu lillah an yamtathila li awamirillah wa an yata'abbadallah wa yu'mina billah wa bil imanil kamil. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah, nah di sini perhatikan, nasihat untuk Allah ya, maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan beribadah kepadanya, beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Jadi nasihat di sini ya untuk hak Allah nih. Jadi agama ini memerintahkan seseorang untuk memenuhi hak-hak Allah ya. Apa yang harus ditunaikan kepada Allah itu, apa saja yang harus ditunaikan oleh seorang hamba itu ya, yaitu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang wajib ya maupun yang sunnah. Kemudian tidak mensekutukan Allah ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya, tidak berbuat syirik kepadanya ya, mentauhidkannya. Baik itu tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya maupun tauhid asma wa sifatnya. Dan kita beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Ya, itu adalah maksud dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kita lanjutkan. An-nasihatu li kitabihi an yu'mina bi anna ma fi kitabillah huwa kalamullahi haqiqatan wa an yu'azzimahu wa ya'taqidahu bi annahu manhaju hayah wa an yutkina tilawatahu wa yatadabbarahu wa yu'allimahu lil muslimin. Nah, kemudian yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya yaitu mengimani bahwa apa yang ada dalam kitabnya adalah kalamullah secara hakikatnya, dan agar mengagungkan kitabnya serta meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah pedoman hidup. Kemudian mempelajari
cara membacanya, ya. Kemudian tidak cukup dengan membacanya saja, tapi kita juga mentadabburi maknanya. Lalu kita mengajarkannya kepada kaum muslimin, ya, mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin. Ya, itu yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya, ya. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. An-nasihatu li Rasulillah hiyal imanu bima jaa bihi wa tasdiquhu wal imtithalu li awamirihi wal bu'du amma naha anhu. Nasihat untuk Rasulullah maksudnya adalah mengimani atau mempercayai apa yang beliau bawa dan membenarkannya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang beliau larang, ya. Nasihat untuk Rasulnya yaitu mempercayai kenabiannya, ya. Kemudian mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir, ya. Maka jika ada yang mengaku nabi atau rasul setelah beliau, dipastikan dia telah berdusta, ya. Kemudian kita selalu menaatinya di setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita juga mencintai siapa yang beliau cintai, serta memusuhi siapa yang beliau musuhi. Kemudian menghormatinya, mencintainya dan mencintai keluarganya, mengagungkannya serta mengagungkan sunnah-sunnahnya dengan cara menghidupkannya tatkala sunnah itu padam, ya, mencari dan berusaha memahaminya, melindunginya, menyebarkan dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada sunnah, serta berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, kita lanjutkan. An-nasihatu li'a'immatil muslimin hiya tanbihuhum 'indal ghaflah wa 'adamul khuruj 'alaihim wad-dukhulu fi ta'atihim ma damu annahum 'alal haqq. Nasihat untuk para pemimpin. Ya, apa yang dimaksud nasihat untuk para pemimpin di sini? Nasihat untuk para pemimpin atau penguasa pemerintah kaum muslimin adalah dengan mengingatkan mereka ketika mereka lalai atau keliru dan tidak membangkang atau memberontak kepada mereka. Mematuhi mereka selama mereka berada dalam ketaatan atau kebenaran, ya. Bentuk nasihat kepada pemerintah yaitu membantu mereka dalam mengemban amanat yang dibebankan kepadanya, mengingatkan mereka tatkala mereka lalai, kemudian menutupi kekurangan mereka tatkala keliru, kemudian menyebarkan kebaikan mereka di kalangan para rakyat, karena hal tersebut akan menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap pemerintah. Jika telah mencintai pemerintah, niscaya mereka akan mudah untuk taat terhadap peraturan. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan tidak di depan umum, ya. Jadi ketika kita mendapati pemerintah melakukan kesalahan misalnya, ya, kita menasehatinya jangan di depan umum, ya. Jangan teriak-teriak di jalan raya, ya, kemudian berkumpul mencaci, menghina-hina mereka, tidak, ya. Cara menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak menasihati mereka di depan umum. Ya, kemudian tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah, ya. Dan kita hendaknya mendoakan, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Kita lanjutkan. An-nasihatu li'amatil muslimin hiya irsyaduhum ila ma fihi salahum fi dunyahum wa akhiratuhum wa kafal adha anhum. Nasihat untuk kaum muslimin adalah memberikan petunjuk atau arahan kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, dan menolak keburukan atau bahaya dari mereka, ya.
Imam Nawawi menguraikan penjelasan tentang nasihat untuk kaum muslimin dengan perkataannya, memberikan petunjuk kepada mereka terhadap hal-hal yang membawa kebaikan dalam urusan duniawi dan akhirat mereka, ya. Kemudian tidak menyakiti mereka, mengajari hal-hal agama yang belum mereka ketahui, ya. Kemudian membantu mereka dengan perkataan dan perbuatan, melindungi mereka dari mara bahaya, serta berusaha mendatangkan manfaat, menyuruh mereka terhadap kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan lemah lembut dan penuh keikhlasan, menaruh belas kasihan kepada mereka, ya, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, kemudian menyampaikan nasihat yang baik kepada mereka, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah faedah yang kedua, yaitu hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil khair, ya. Semangatnya para sahabat dalam mengajarkan kebaikan. Di sini juga sahabat sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu, ya. Ketika Rasulullah menyebutkan tadi di hadis agama adalah nasihat, ya, para sahabat belum paham apa maksudnya wahai Rasulullah, ya. Maka mereka bertanya, ya enggak? Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah, ya. Nah, maka Rasulullah sudah menjelaskan, kemudian para sahabat paham, ya. Seperti itu, ya. Ketika kita tidak paham akan suatu ilmu, maka kita bertanya kepada ahlinya. Nah, itu menunjukkan semangat untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita sampai sini saja, ya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.